Kita harus semua ya, sekarang nyala semua ya. Oke. Ini berhubung udah stop. Tadinya pada rencananya nggak gitu ya. Rencananya Pastor Simon mau maju dulu ke depan. Kan nanti ada memang. Berhubung dia sibuk sama anak. Jadi sebelum kita masuk worship lagi, kita dengerin apa? Saya mau nyampaikan sedikit aja sih. Ini sedikit sesuatu yang menarik tentang kejadian menjelang Paskah. Karena besok kita lagi mau bicara Paskah kan ya? Ini sesuatu yang sangat menarik yang saya nggak tahu apakah teman-teman selama ini menyadari atau tidak. Bahkan tadi panitia yang membuat pertanyaan tentang hal ini menyadari atau tidak gitu ya. Tapi ini something yang waktu I myself found this gitu kayak amazed dan berpikir bahwa wow, everything in the Bible itu is really in right order and semua itu ada purpose yang keren banget gitu. Coba kita buka Yohanes 12. Saya akan sedikit loncat-loncat ini ya, ngebagiinnya. Yohanes 12. Di situ ada sebuah cerita di ayat pertama itu mengenai 6 hari sebelum Paskah. Ya, jadi menjelang Paskah itu nanti kita akan belajar sesuatu, ada something happening gitu. Dan bukan kebetulan di situ ditulisin 6 hari sebelum Paskah. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus. Lazarus ini adalah orang yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kita tahu cerita itu gitu. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria, maaf kata tidak ditulis Maria Magdalena or whatever, it's just Mary ya. And di sini Mary-nya adalah Mary, sister of Lazarus. Ya, Maria gitu yang kemudian dikatakan Maria mengambil setengah kati minyak narwastuni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. This is one story. Oke? Kemudian mari kita loncat ke Matius 26. Loncat ke Matius 26 dari ayat yang pertama juga. Di situ dikatakan setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Jadi cerita yang pertama tadi berapa hari sebelum Paskah? 6 hari sebelum Paskah. Yang kedua ini 2 hari sebelum Paskah, berarti kan ya. Dikatakan bahwa maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta. Tadi di rumah siapa? Di rumah Lazarus, oke? Yang kali ini dia ada di rumah Simon si Kusta. Bukan rumah Simon suami Silki, bukan. Di rumah Simon si Kusta. Datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Jadi anyway teman-teman, ini tuh adalah 2 peristiwa yang berbeda. Yang pertama itu 6 hari menjelang Paskah. Yang kedua itu 2 hari menjelang Paskah. Yang pertama itu di rumah Lazarus, yang kedua di rumah Simon si Kusta. Yang pertama yang melakukan peminyakan itu adalah Mary, the sister of Lazarus. Yang kedua tidak disebutkan itu siapa yang melakukannya. Dan kalau kita bandingkan lagi, yang pertama minyak itu dicurahkannya ke atas kaki Yesus. Yang kedua dicurahkannya ke atas kepala Yesus. Ini semua bukan kebetulan. Ingat bahwa menjelang Paskah setiap bangsa Yahudi itu akan melakukan yang namanya korban anak domba, pengorbanan anak domba. Dan pengorbanan anak domba yang dilakukan oleh bangsa Yahudi pada saat itu
dipastikan seekor harus yang pasti adalah domba itu merupakan domba yang sempurna, betul? Domba yang tidak bercacat, domba yang sudah dipastikan benar-benar perfect. Dan untuk bisa menyatakan bahwa domba ini perfect atau tidak, maka setiap orang Yahudi itu harus bawa domba itu kepada imam di bait Allah dan meminta si imam itu istilahnya untuk memeriksa bagaimana kondisi domba tersebut. 6 hari menjelang Paskah, domba yang akan dikorbankan tersebut itu akan diperiksa. Yang pertama adalah bagian kaki-kakinya. Jadi kakinya itu akan diperiksa apakah kukunya ada yang rusak atau tidak, apakah ada tulang yang patah atau tidak, gitu ya. Itu semua diperiksa dengan sangat teliti, dan ketika dinyatakan bahwa oke, ini tuh udah sah gitu ya, dikatakan perfect, maka yang akan dilakukan oleh imam kepala itu atau imam-imam di bait Allah itu adalah mengurapi kaki-kakinya tersebut. Dan nanti 2 hari menjelang Paskah, maka domba yang sama itu akan dibawa lagi kepada imam tersebut untuk sekali lagi diperiksa. Kali ini yang diperiksa adalah bagian tubuh-tubuhnya, termasuk bagian kepalanya. Nanti kalau menurut imam itu dinyatakan bahwa domba ini sudah sempurna, maka yang imam itu akan lakukan adalah mengurapi bagian kepalanya. Ini bukan hal yang kebetulan. Setiap kali saya baca ini, saya cuma bisa amazed sama Tuhan. Saya bilang, Yesus seperti dikatakan adalah anak domba Allah. Tetapi untuk jadi anak domba Allah, itu nggak bisa begitu aja lolos dari pemeriksaan demi pemeriksaan untuk menyatakan kesempurnaan dari korban yang akan dijadikan korban untuk bait Allah nantinya. Termasuk Yesus. Makanya 6 hari menjelang Paskah, dia diurapi. Emang wanita itu sih nggak tahu kenapa dia hari itu harus datang sama Tuhan, harus bawa minyak narwastu, kemudian diurapi di situ, dipecahkan di sana, kemudian mengurapi kaki Yesus. Dia nggak ngerti tujuannya apa sebetulnya. Hanya mungkin dia dalam hatinya Tuhan menaruhkan keinginan untuk melakukan itu untuk Tuhan. Tetapi sebetulnya tanpa dia sadar, dia dipakai oleh Allah untuk bisa membuat sebuah pernyataan bahwa Yesus sebagai domba dinyatakan sah sempurna untuk menjadi domba yang akan dikorbankan nantinya. Dan 2 hari menjelang Paskah, kemudian ada wanita yang lain yang akan membawa kotak tersebut kembali dengan minyak narwastu, kemudian dipecahkannya pula. Kali ini diurapinya bagian kepalanya. Saya nggak tahu apakah teman-teman setiap kali membaca kisah ini menyadari perbedaan dari peristiwa itu atau enggak. But today I'm telling you that this is 2 different stories. Story yang setiap kali saya baca ini, itu really touch my heart. Saya cuma bisa bilang bahwa God is really perfect. Tuhan tuh perfect banget, dan Tuhan itu benar-benar menggenapi semua yang dia rencanakan di dalam apa yang dia rencanakan itu semuanya akan digenapi gitu ya, so perfect. Jadi itu juga membuat saya ngerasa convinced banget bahwa when I follow God, I know everything will be good. Karena dia tuh benar-benar faithful gitu dengan segala sesuatunya. Dan yang sangat menariknya juga, Anda tahu nggak bahwa setiap orang Yahudi itu, setiap wanita biasanya yang siap untuk menikah, itu akan selalu punya yang namanya alabaster box itu. Jadi alabaster box itu tidak dimiliki memang oleh setiap wanita, tetapi setiap wanita yang akan menikah biasanya akan punya alabaster box itu, ya, minyak narwastu itu. Besar kecilnya akan berbeda-beda, tergantung seberapa banyak si keluarganya itu mampu, ya, dan seberapa banyak nanti mereka mengharapkan mahar yang akan ditetapkan untuk pernikahan anak wanitanya nanti. Jadi ketika minyak narwastu ini dipecahkan, saya rasa itu juga menggambarkan bahwa the bride of God is ready to be married to God. Itu semua nggak ada yang coincident. Semuanya nggak ada yang kebetulan. Semuanya dibuat sedemikian rupa oleh Tuhan. Memang ada meaningnya. Bukan cuman bicara tentang kenapa itu buang-buang uang.
Kenapa itu bicara tentang minyak kayaknya sengaja dibuang kayak begitu aja sih? No. Makanya kan Tuhan bilang kan, enggak. Dia sedang mempersiapkan kematian aku, dibilangnya begitu kan. Karena buat Tuhan, dia tahu dia akan mati di kayu salib sebagai anak domba. Dan itu memang perlu dilakukan untuk membuat sebuah pernyataan what's gonna happen in that time. Dan apa yang terjadi pada saat itu, teman-teman, itu semua berlaku untuk kita semua sampai hari ini. Pengorbanan Tuhan, kematian Tuhan, itu menunjukkan kepada kita semua janji-janji Tuhan itu tergenapi dengan begitu sempurna. And one thing yang kita benar-benar harus memuji dan mengucap syukur kepada Tuhan untuk kematian Tuhan Yesus sebagai domba Allah yang dikatakan sangat sempurna. Kenapa dibilangnya bahwa dia juga adalah korban yang sangat sempurna? Karena di sepanjang sejarah gak pernah ada domba atau kambing atau lembu apapun yang dikorbankan oleh bangsa Yahudi yang pada akhirnya akan bangkit dari kematian. Semuanya gone. Hanya domba Allah yang ketika sudah dikorbankan kemudian dia bangkit dari kematian. Artinya gak ada korban apapun sebelumnya yang bisa mengalahkan kematian. Tapi Tuhan dengan kebangkitannya, dia mau menunjukkan sama kita Allah maut gak bisa mengalahkan dia. Karena dia bangkit hari ketiga setelah kematiannya. Dan itu menunjukkan sempurnanya dari pengorbanan yang Yesus lakukan buat kita. Saya gak mau ngomong panjang-panjang, tapi hari ini teman-teman, Anda punya minyak alabaster apa di dalam diri kita masing-masing yang bisa kita curahkan buat Tuhan? Seberapa banyak Anda menghargai Tuhan? Seberapa Anda menghargai pernikahan Anda dengan anak domba tersebut? Kita semua dipersiapkan to become the bride of Jesus. Kita semua, tidak terkecuali. We are prepared to become the bride of God. Akan ada waktunya kita akan ketemu dengan Tuhan muka dengan muka. Amen. Di dalam pernikahan dengan anak domba. Amen. Tapi hari ini pertanyaannya, are you ready for that? Tema kita adalah be ready. Persiapkan hatimu, persiapkan hidupmu, not only for ourselves, but as a matter of fact, to become the bride of Jesus. Minyak narwas itu apa yang Anda sudah persiapkan untuk bisa mengurapi kakinya Tuhan dan untuk bisa mengurapi kepalanya Tuhan, untuk bisa menghormati mempelai yang akan datang pada waktunya nanti menjemput kita di awan-awan. The time will come. I don't know when it will be, but it's gonna come. He will come soon, right? And we all believe that He will come. So just prepare ourselves about that. Hari ini kita akan masuk ke dalam penyembahan. Saya berharap setiap orang bisa masuk ke dalam penyembahan ini ke dalam satu persiapan yang lebih berbeda. Renungkan apa yang tadi disampaikan. It's a very short message, but I wish that you can appreciate all the things that I delivered and focus yourself to see your groom. Kita lihat Jesus. Saya percaya Tuhan akan hadir untuk Anda person to person, and you can talk to Him personally. You can praise Him, you can worship Him, you can tell anything that comes from your heart to Him personally, because Christianity is not a religion. Christianity is about relationship. And in a relationship, itu kayaknya nggak mungkin kalau kita nggak buat communication with Him. So build the communication, build something that you want to talk to Him. Siapin yang terbaik buat Dia, siapin hatimu, expect Dia gitu ya, prepare your heart for that. Dan saya percaya malam ini
ketika kita doa, ketika kita menyampaikan apa yang menjadi isi hati kita, akan ada something yang Tuhan juga mau kerjakan buat kita masing-masing. Ada amin? Amin. Oke, saya minta tim PW bisa lanjutkan worship kita. Itu yang saya sampaikan.